Pas 8 menit lanjut ke Ibu Evi Trisulo. Terima kasih Bapak Pimpinan. Perkenalkan, nama saya Evi, sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil. Langsung kepada satu makalah yang kiranya telah menjadi kewajiban kami untuk segera mengadakan 50 dan semoga sudah sempat terbacakan oleh Bapak Ibu yang terhormat di sini. Kami mengambil judul tentang konstitusi reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi. Sisi pandang yang kami bawa di sini adalah sesuai dengan keseharian kami, di mana sebagai birokrat, kemudian juga menjalankan bagaimana amanat Undang-Undang 14/2008 ini dikaitkan juga dengan bagaimana implementasi Undang-Undang 14/2008 ini setelah hingga mulai tahun 2008 sampai tahun sekarang kira-kiranya. Kami tidak menggunakan slide yang terlalu banyak karena kami langsung kemas dalam satu gambar yang ada juga di hadapan Bapak Ibu. Di situ adalah merupakan satu rangkuman. Kemudian yang bahwa melihat dari telah disahkannya, telah diberlakukannya Undang-Undang 14, itu sepertinya seolah-olah Indonesia sudah menjadi suatu negara yang demokrasi, yang sudah mengagungkan suatu keterbukaan, tetapi apakah benar implementasinya benar-benar suatu sudah demokrasi? Itu yang menjadikan pertanyaan, karena menjadi hal yang masih menurut kami masih sebatas formalitas. Sekali lagi kami mengatakan di sini adalah persepsi kami, Undang-Undang 14 di hadapan badan publik adalah sebatas formalitas. Ini menjadikan satu pertanyaan, kenapa, ada apa di antara Undang-Undang 14 ini? Data menunjukkan Pak di sini adalah dari teman-teman LSM yang melakukan survei. Memang salah satu parameter dari Undang-Undang 14 ini misalkan tentang penunjukan suatu PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, untuk kementerian memang 100%, tetapi untuk di luar itu masih sebatas formalitas. Kita lihat mungkin dari Bapak Ibu, situ ada di LPNK sendiri itu hanya 20% sekian, kemudian provinsi, kabupaten dan kota bisa menunjukkan betapa masih belum dapat dibanggakannya, hanya menjalankan satu indikator saja dari Undang-Undang 14 ini masih belum bisa baik. Itu yang menjadikan permasalahan. Menurut kami itu hal yang menggelitik, kenapa kemudian kami memberanikan diri, kemudian kami mengajukan menjadi calon anggota Komisi Informasi. Nah, dari gambar di atas dan sesuai dengan judul dari makalah kami, maka sebenarnya ada satu kata yang kira-kira mungkin bisa menjadikan hal yang sudah menjadi hal biasa tetapi sulit untuk digunakan. Kami mengumpamakan apabila keterbukaan informasi ini bisa dijadikan suatu budaya bagi kita semuanya, itu alangkah indahnya. Jadi pembentukan Undang-Undang 14/2008 tidak hanya sekedar kita menjalankan negara yang demokrat, tetapi benar-benar menjadi satu budaya. Kenapa kami menggunakan satu budaya? Bahwa budaya menurut semua teori katanya itu adalah kita sudah di atas dari skill kita, di atas knowledge kita, bahkan bisa di atas attitude kita, menjadi satu behavior, menjadi satu kebiasaan yang kita di luar otomatis otak kita akan berbicara bahwa ini kita wajib untuk terbuka terhadap satu hal. Judul kami menggunakan budaya untuk setiap interaksi komponen bangsa. Artinya di sini nanti kita tidak hanya badan publik, tidak hanya masyarakat atau teman-teman LSM yang peduli dengan keterbukaan ini, tetapi semua kita berikan satu keterpahaman mulai usia dini sampai siapapun yang menjadi satu pejabat, nantinya keterbukaan itu menjadi hal-hal yang membudaya. Dengan demikian maka benar-benar satu Indonesia yang demokrasi itu bisa-bisa menjadi hal yang terwujud. Nah, melihat dari gambar yang di sana, kami menyederhanakan dari tulisan kami yang hanya 5 lembar di sini. Kemudian kita kalau melihat latar belakangnya bahwa Universal Declaration of Human Rights menjadikan dasar juga dari lahirnya Undang-Undang 14/2008, dan termasuk juga bagaimana pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 mengamanatkan sehingga lahirlah Undang-Undang 14 ini. Keterkaitan kemudian dengan satu reformasi birokrasi, karena kami dari sisi birokrat yang terus dan mengalami bagaimana good governance menjadikan satu keterbukaan informasi menjadi indikator. Kalau tidak ada keterbukaan maka good governance tidak akan bisa tercapai, meskipun